An-nasu suraka fi thalatha. Ada 3 perkara itu milik bersama, nggak boleh dimiliki satu orang satu kelompok, nggak boleh dimonopoli dikuasai satu orang satu kelompok, karena ini kemaslahatan umum. Apa? Alma, air, nggak boleh niki segore kita patok, nah aku nggak boleh mas. You jadi pejabat ngeluarkan izin salah, itu lewat lalu lalangnya ribuan orang keluar masuk kampung itu untuk nyari ikan bareng-bareng. Lele mau patok mau pagar harus muter 30 kilo. Itu butuh solar berapa? Le enek solar mas, butuh waktu berapa? Dolim namanya. Air itu an-nasu suraka. Air itu untuk kepentingan umum, nggak boleh dikuasai pribadi. Yang boleh ngatur negara, tapi negara tetap menggunakannya untuk kepentingan umum, bukan untuk dihagibikan kepada pribadi, nggak boleh. Kalau acungi jempol cak nusron kendel, tapi kadang kendel ini ya gampang hilang. Muka-muka awet ae cak nusron ning kono. Nggih. Umbulan. Monggo dari sumber umbulan ditarik ke Surabaya Toma. Tapi sekali lagi untuk kepentingan umum. Jangan serahkan itu pada swasta pribadi, yang akhirnya masyarakat nggak bisa memanfaatkan. Nggak boleh para orang. Paham ini? Terus nyun sewu, air yang untuk kepentingan umum harus dijaga. Membabat hutan nggak boleh. Galian material loh, itu harus dihitung benar. Kalau galian di wilayah ini berdampak pada ekosistem apa mboten? Sebab kalau galian itu misalnya niki kados teng Pasarpan, kan banyak batu, di bawahnya pasir, terus di atasnya pohon duren macam-macam sak pirang-pirang. Itu kalau diberi izin galian sekian puluh hektar, sekian ratus hektar, mangke nyuwun sewu wit-wit mesti hilang. Gitu. Digali puluhan tahun menimbulkan cekungan air dalam jumlah volume yang sangat besar. Hilangnya pohon, hilangnya penyangga air, karena akar serabutnya pohon yang menyangga, menahan air ben gak ambrol, mati kan akar serabutnya. Nah, ketika tanah dicampur dengan jutaan kubik air, nggak dibarengi akar yang menahan niki, berol berorawuh. Napa berol itu? Ya berol. Berol itu wis musibah, wis merusak ekosistem, merusak iklim. Ribuan hektar pohonnya hilang, jadi panas para rawuh. Langit dah. Plus ketika akar jutaan pohon ini sudah nggak ada, maka fungsi tanah satu, fungsi akar menahan longsor, plus fungsi akar menyaring air. Tanah itu kalau tetap ada miliaran akar, air hujan seberapapun terserap, yang nanti terus berproses di alam jadi sumber bening sehat, karena tersaring oleh akar niku wau. Dan jenenge air sehat, oksigen nggih wonten macam-macam para rawuh. Lah niku ditebangi, tanah sudah nggak mampu menyimpan
akar nggak mampu menyaring, kualitas sumbernya jadi turun tercemari, debit air sumber juga turun, kualitas airnya juga turun, dan itu merusak kehidupan manusia. Mboten oleh. PE sampean jadi pejabat, hati-hati Mas, keluarkan izin kalian sih. Hati-hati Mas, sampean keluarkan izin tambang apa? Kalimantan ya apa? Tambang batu bara dan yang lain. Pekalongan Mas, banjir korbannya banyak, rata-rata Muslim NU. Teman-teman konveksian amblas wis pabrik Pekalongan mireng. Gunung-gunungnya longsor, wong kena babat. Kados kula critakne niku. Kula lewat Pekalongan, Pemalang, Guci niku Tegal. Niku ribuan truk, jam truk lho, apa? Materi lalu lalang ambil dari situ. Harusnya lek ngoten niku dihitung bener para rawuh. Niku lek sampai digali terus gimana ini? Peribuisasinya kembali. Menutup cekungannya iki piye Mas? Kudune ngoten niku, ojo dijarno. Lah cekungan dalam jumlah besar, dan berminggu-minggu menampung air dalam jumlah besar. Oyote ning jero wis mati, nggak bisa menahan. Apa lagi? Air yang lemah wis lembek, ya korbane lho. Kapan iku 17, sekitar 17. Mungkin saiki wis tambah Mas. Bahaya mboten ngeten iki. Bahaya. Kelola air rumusnya tetap untuk kemaslahatan umum. Air yang hidup di lingkungan yang pohonnya tetap cukup, itu airnya sehat, kaline bening, tondone kali bening, banyu sehat, itu wadere akeh. Lek wader mati, onone golongane gadul, iwak sepat, itu tondo lek airnya sudah tidak sehat, tidak full H2O, ono campuran yang lain-lain, zat kimia. Kalau itu nyata nih iwak sepat urip, lek iwak sepat ini mampu sabut nih yo, urip lek iwak sepat Mas, tapi dipangan yo ra enak. Gadul mampu sabun ya urip. Barulah air itu sehat lek wadere akeh. Makane iwak gurih ya iwak wader, nggak percaya ya men. Ayo kene golek wader tak pangane. Memang hidupnya di air yang sehat. Sama pujon ngantang uwet enggak karu-karuan, dalam jumlah besar, bawah sehat, udara sehat. Bagaimana udara enggak sehat? Kalaupun ada mobil keluarkan asap niku, jutaan daun niki setiap pada maghrib keluarkan CO2 yang itu berfungsi menetralisir, mencuci racun yang ada di udara. Emisi niki disuci, dibersihkan dengan CO2 yang dikeluarkan daunnya. Sana sehat Mas, jumlah pohonnya jauh lebih banyak daripada emisi yang ditimbulkan kendaraan ini. Tondone udara sehat, cenggereng akeh. Sama lewat pujon ngantang kasembon menjelang maghrib, bersaut-sautan reng 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 reng. Neng kutho renek Mas reng-reng. Sumpek karo BBM job. Wis ketara. Sampeyan gak tau dadi wong desa ya apa dadi ora roh ngono kuwi. Kula ora usah belajar kimia wis ngerti pancen wong desa. Paham ngene iki. Penting para rawuh mengupayakan ojo ono penebangan,
udaranya berkualitas, airnya juga berkualitas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kulo beberapa tahun yang lalu di Suni Tulung Brawijaya, Fakultas MIPA, bimbing anak Brawijaya jurusan biotek, menulis skripsi meneliti jumlah pohon di sekitar Das Brantas Jurang Kuali Batu yang sudah ditebang berapa, tinggal berapa, dan idealnya ada berapa juta pohon. Kenapa itu harus dihitung? Karena untuk menghitung debit sumber di Das Brantas itu, kalau sudah ditebangi kayak sing tak ceritakan itu, kandungan air di bawah tanah itu kurang berkualitas dan volumenya juga kurang karena nggak ada akar hidup yang menahan itu. Nah, setelah diteliti di bawah banyak lubang-lubang bekas sumber sudah nggak mengeluarkan air. Niki lek Brantas gak dirawat, Mas, bahaya. Itu nadi kehidupan warga Jawa Timur. Apa Jawa Timur yang tidak bergantung Brantas? Listrik mulai Panjen Ngidul apa? Sengguruh, Karang, Kates, Blingi Raya, Serut, Brantas kabeh masih menerangi Jawa Timur plus bali barokah Brantas. Lelek sampai Jurang Kuali nggak dirawat, pohon ditebangi, terus banyak mata sumber yang ketutup endapan itu nggak ngeluarkan air lagi. Setahun rong tahun nggak kerosok, 50 tahun ke depan debit Brantas bisa kurang separuh. Kalau Brantas sudah surut, Mas, nggak mampu mutar turbin Karangkates macem-macem. Jawa Timur ya rada peteng, Mas, mbeleret tenan. Akhirnya kula ndereken bimbing niki, intine niku seberapa jauh pengaruh pembabatan itu dengan debit sumber di air itu, plus kualitasnya, plus gara-gara sekian pohon ditebang, itu berarti produksi CO2 setiap ba'da maghrib berkurang sekian persen, yang itu nanti akan jadi dasar merekomendasi Pemkot Batu supaya di wilayah ini segera dilakukan reboisasi minimal sekian juta pohon, plus di wilayah itu sebelum ada reboisasi nggak boleh ada izin pabrik, sebab kalau ada izin pabrik reboisasi berkurang, emisi ini yang mengotori udara, terus mboten sehat. Alhamdulillah kula nderek bimbing, kula nggih nderek mbelani wong bimbingan saya. Angsal 4, Mas. Skripsinya oleh nilai 4, alhamdulillah. Jadi jaga air. Lalu sekiranya sumur bor yang 100 meter di bawah tanah benar-benar di wilayah itu bisa menyedot, membuat kering, membuat asat sumur yang sumbernya di atas, pemerintah jangan gampang memberi izin. Pabrik perumahan bikin sumur bor tahu-tahu diberi izin, gara-gara ada sumur bor di situ, kampung sebelah sumure podo asat, ora oleh air dikuasai hanya satu kelompok. Kalaupun memberi izin harus mikir kontur tanah wilayahmu itu gimana, padat, Mas, padat, enggak merunggah. Kalau konturnya seperti itu, maka nyun sewu, di sini ada sumur, jarak 20 meter ada sumur bor, enggak masalah, tanahnya padat, Mas. Paham itu? Tapi lek tanahnya agak anak rongga-rongga, gampang
Dan tanah sekitar ngisore pegunungan Batu itu banyak bolong-bolong di bawah. Nah yang model kayak begitu, di sini ada sumur bor dalamannya 100 meter. Iso-iso sumur tonggo jarak 1 meter kena sedot. Nah sing koyok ngoten niku tolong Pemda jangan memberi izin. Rumusnya apa tadi? Air itu milik bersama. Clear mboten nggih? Izin perusahaan minum kemasan. Itu juga jangan sampai membuat tetangga kanan kiri sekitar pabrik kangelan air, termasuk air untuk irigasi. Dihitung temenan, pabrik kemasan itu akan ambil air debit berapa per detik, berapa yang dia butuhkan per detik. Misalnya nyun sewu 200 liter untuk pabrik itu. Nah terus sumber di situ berapa mas? Ojo diizini kabeh, engko petani yo ngene mas. Nih, ini satu. Yang kedua, wal kalak rumput pepohonan itu milik umum. Misalnya nyun sewu sampean jadi pejabat di New Zealand, nggak boleh sampean punya kebijakan wilayah 1000 hektar ini hanya milik perusahaan ini. Penggembala kambing, sapi nggak boleh masuk ini. Ini wilayah, nggak boleh mas. Dari dulu sejak zaman Nabi ada Arab nomaden. Arab nomaden itu dia pindah-pindah. Di sana ada rumput hijau, pindah ke sana 3 bulan, gembala di sana. Sana sudah kering. Ada berita sana mulai hijau, pindah ke sana beberapa bulan. Lah ngono iku lek sing kene wis naiki, sing kene wis naiki. Rakyat sing tukang gembala iku ya yang ngene mas. Paham ya? Dan yang terkait dengan rumput, susu, sapi perah, tetap harus dibuat kebijakan maslahat untuk umum. Monggo pemerintah membuka keran impor susu dari mana-mana, tapi volumenya berapa dihitung supaya pabrik itu tetap bisa menyerap susunya warga, susu rakyat. Tempo hari susu dibawai karena harganya terlalu murah, dan kalau ditolak pabrik alasannya kualitasnya kurang. Mohon negara ini hadir mengadvokasi rakyat nih. Ojo dijarno ae. Datangi mediasi bener ae jare kualitasnya kurang. Negara juga nge-lab. Ojo mung melulu berdasar labnya pabrik. Engko jangan-jangan pabrike apik tapi dikandakne elek. Memenuhi kriteria dikandani nggak memenuhi. Inilah negara hadir memediasi. Nah ini loh pabrik sing kurang ajar iki susune apik nggak kalah karo impor. Nah tapi sudah sekian jam didelok di lab nggak masalah, dari diperah langsung diwadahi wadah apa iku jenenge wesi-wesi tutup rapat, segera dibawa ke apa namanya pengepul. Oleh pengepul langsung dimasukkan tangki. Lah tangkinya tiba ada sistem pressure pendingin aman. Dari situ dibawa ke Kopsai. Hanya dalam waktu setengah jam sokne masuk sistem Kopsai sudah bersertifikat aman. Lalu masuk tangki besar ada pendingin juga, bawa ke Pasuruan ke Nestle aman. Apa yang kurang aman kok tetap ditolak? Niki negara nggak hadir para rawuh, warga itu nggak berkutik menghadapi korporasi lah kono bos cekengan pusat niki wawasan para rawuh. Kita mboten pejabat tapi nggak salah
rakyat, apalagi zaman juga kadang ustadz pengurus NU nggak ada wawasan ngeten iki. Suatu saat dijak rapat, sampean ngerti ngide, gitu loh. Lelek ngene iki nggak ngerti jak rapat ya enggak nggih ae. Tanda tangan nggih, mulih ngene. Nggak tahu rakyatmu yang jadi korban. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham ngeten iki nggih? Penting para rabu. Wawasan lingkungan. Lalu nyun sewu, kalau sapi perah butuh lahan apa untuk nanam suket gajah misal, negara kan punya data. Misalnya di Pujon ada berapa ribu sapi. Sekian ribu sapi itu per hektar hutan kan bawahnya ditanami suket gajah. Itu butuh hutan berapa ribu. Pihak perhutani celuk karo bupati nih pejabatnya, rakyatku jangan dipersulit. Beri izin fulan duwe sapi 15. Ngelola nanami lo nggak merugikan perhutani 2 hektar. Fulan sapi ini 20 3 hektar. Lama kayak nggak apa-apa mereka membayar ke negara lewat perhutani per hektar misalnya 1 juta. Timbang nganggur, wong tipe ini sore doai. Lahan oke, gitu. Terus juga nyun sewu ada pendampingan, ada advokasi juga. Rumput jangan dikuasai satu kelompok. Tetap harus dibuat kebijakan bagaimana rumput ini, ketarare rumput tetap untuk kemaslahatan orang banyak. Dong mboten jenengan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus air, rumput, nyun sewu api. Api itu juga hak orang banyak. Jangan dikuasai satu kelompok, Mas. Sumber api di Madura, sumber gas di Porong, itu udah digeni kabeh, Mas. Batu bara itu juga jadi geni kabeh. Terus Bojonegoro apa itu? Exxon Mobil ya Bojonegoro. Minyak itu jadi geni kabeh. Api atau sumber api, sumber panas, energi itu negara nggak boleh kalah dengan korporasi, nggak boleh. Boleh ente golek rezeki nang kene, tapi kudu manut. Satu misalnya hak lingkungan apa, menjaga lingkungan tetap aman apa. Terus setelah digali batu baranya apa, mereklamasi menutup lagi bagaimana? Ojo was-wasai, losai. Makelek kadung rusak, sing ruwet itu juga rakyat. Sing soro niki rakyat. Api jangan dikuasai satu kelompok. Sumber panas, energi, gas jangan dikuasai satu kelompok. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, yang kadang di bawah kalau krono kulo sering teng Kalimantan niku ada warga yang sejak sebelum Indonesia merdeka, warga itu sudah nempati di situ sebelum ada Indonesia. Bahkan sebelum ada penjajah sudah ada warga di situ. Kayak suku pedalaman Kalimantan, suku apa itu? Suku Dayak. Karena dari dulu mereka sudah di situ, maka otomatis secara hukum dan itu diakui, tanah di situ itu hak ulayat. Secara adat hak warga. Jangan sampai izin gali apa tadi batu bara kau berikan pada seseorang atau kelompok tanpa ngejak musyawarah warga. Akhirnya warga ini tersingkir, dolim. Rumusnya itu man ahya ardan mayyitah fahuwa ahaqqu biha min ghairihi. Siapa yang lebih dulu menghidupkan tanah tak bertuan, masuk situ nggarap, ya kan?
maka dia lebih berhak atas tanah itu daripada orang lain, termasuk daripada pejabat. Mereka lebih berhak. Kalau mereka dulu nenek moyangnya yang datang itu wafat, haknya beralih ke ahli waris, lalu jadi anak pinak, jadi suku itu. Orang lain termasuk pemerintah ketika ingin mesti melakukan nyun sewu semacam pembebasan. Biasanya kalau di Papua musyawarah dengan kepala suku, mau ambil berapa? 1000 hektar untuk kepentingan ini. Harga per hektar begini. Mereka mengumpulkan anak cucunya, sepakat oke semua dibayar. Tanda tangan semua. Anak cucu dapat bagian semua dari mereka. Biasanya kalau di Papua untuk upacara pelepasan itu oke banget. Terus ada upacara bakar-bakar babi itu ala mereka ya. Muamalah ala mereka ya, terserah, wong itu mereka Mas. Tanpa itu kita nggak bisa. Nah begitu, nggak bisa langsung gali. Setelah itu maka tanah menjadi milik negara. Barulah negara untuk perumahan monggo, untuk kampus monggo, keluarkan izin sesuai dengan RT RW-nya. Mana ruang hijau, mana ruang kuning, mana ruang merah, monggo. Nah begitu, nggak kena langsung pengusaha datang ke pejabat, jalur izin prinsip, pegang izin prinsip, terus siu apa itu jenenge, kalau mboten patek ngerti ini. Hak tambang milik kami, warga tersingkir padahal mereka lebih dulu ada di situ. Niki apa tadi, air, apa rumput, energi, bahasanya api, ya, itu jangan sampai dikuasai pribadi atau kelompok. Harus kebijakannya tetap ada di tangan pemerintah, sultan. Perkara ada orang ngesup dan tetap ikut aturan negara untuk kemaslahatan umum, monggo nanti ada prosedurnya. Misalipun ngajukan izin gali berapa, 1000 hektar, oke, terus dari awal pajaknya gimana, pengerasan jalan menuju dermaga bagaimana, lalu apa tongkangnya kayak ngangkut gimana, oke banget. Nanti terus kontrol pajaknya gimana. Lalu kami minta memberdayakan masyarakat sekitar. Sekiranya butuh tenaga, jangan yang jauh-jauh dulu, dahulukan masyarakat sekitar. Kalau masyarakat sekitar SDM-nya kurang, jangan dengan alasan SDM kurang lalu enggak kamu rekrut tapi diberi pelatihan 3 bulan 4 bulan kan bisa mengoperasikan traktor. Biasanya bolak-balik datang dari Cina, sing Sulawesi Tengah Mas, Morowali. Saya ke sana beberapa kali naik pesawat dari Makassar ke Morowali, separuh lebih Cina Mas, penumpangnya. Betapa banyaknya lalu lalang kerawayan Cina datang cuti, datang cuti. Lah terus berapa ribu, saya nanya teman-teman NU sana, 25.000 Mas. Terus apa itu maslahat? Nek alasannya Cina yang kuasai teknologi, kenapa nggak cukup teknisinya? Kenapa nggak cukup insinyurnya dan beberapa orang pendukung? Kenapa harus 25.000? Indonesia belum ada SMK yang jurusan apa ini? Smelter nikel. Kenapa dari dulu sebelum ada kebijakan nikel nggak buka SMK? Harusnya sekian tahun sebelum nikel dibuka itu sudah mempersiapkan SDM, lek pancen duwe karep buka SMK nikel, buka SMK smelter, kan begitu, buka prodi smelter nikel di poltek. Perkiraan dalam waktu 5 tahun
Indonesia punya sarjana muda D3 yang menguasai nikel jumlahnya sekian. Punya tenaga ahli SMK secara teori kurang tapi punya keahlian siap kerja di nikel jumlahnya sekian. Buka butuh tenaga sekian, dari Cina cukup 1000. Lo ngono lo mestine iku. Ini namanya energi tetap untuk kemaslahatan umum. Muga-muga sampean engko dadi menterine. Ganti bahlil. Bahlil sapa iku? Sapa? Bahlil Lahadalia, sapa iku? Sampun wawasan menopo jamaah pengajian sesekali ngerti ngeten iki. Sapa ngerti sampean dadi DPR ya. Sapa ngerti sama nanti dadi tokoh ya mesti tetap diajak bicara. Pendalamannya monggo maca piyambak. Al-Fatihah.